Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam sehingga kami dapat bangun dalam kondisi baik dan sehat. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah kematian sang miliarder. Bacaan diambil dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-24. Demikian sabda Tuhan. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kematian Antonio Vieira Monteiro, Presdir Santander Bank Portugal, yang meninggal karena COVID-19 sepulang dari Italia menjadi perhatian publik. Yang menjadi perhatian publik bukannya kematiannya, tetapi justru karena tulisan putrinya di media sosial, yaitu sebagai berikut. Kami keluarga kaya raya, tapi ayahku meninggal seorang diri. Sulit bernafas seperti tercekik karena mencari sesuatu yang gratis tanpa biaya, yaitu udara segar. Sedangkan harta yang dikumpulkan ternyata tidak bisa membantunya, bahkan ditinggalkan selama-lamanya di rumah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin bagi sebagian orang, tulisan ini sekedar dinilai keluhan si anak yang lagi kalut karena ditinggal ayahnya. Tetapi sesungguhnya ini merupakan pesan yang berharga. Apa arti bergelimang harta, jabatan, dan kekuasaan jika ajal menjemput semua itu tak bisa menyelamatkannya? Mencari udara gratis saja tidak bisa. Ini sesungguhnya menunjukkan betapa lemah dan rapuhnya kehidupan manusia ini. Saudara yang terkasih, banyak orang tidak menyadari ketika menjalani hidup di dunia ini, siang malam bekerja cari uang supaya kaya. Bahkan kadang yang menggunakan berbagai macam cara agar tujuan untuk hidup kaya bisa terwujud. Dan tidak sedikit pula yang akhirnya tidak punya waktu untuk ibadah atau bersekutu dengan Tuhan karena kesibukannya. Saudara yang terkasih, ternyata uang atau kekayaan tidak akan ada artinya ketika ajal menjemput, karena hidup tidak bisa dibeli dengan uang. Karena itu, bijaklah dalam menjalani hidup ini dengan baik dan bijaksana. Jangan sampai kita terlena yang akhirnya kita melupakan Sang Pemberi waktu dengan tidak sempat bersyukur kepada Tuhan. Karena itu, selagi kita masih diberi kesempatan menikmati udara segar dan indahnya dunia ini, marilah kita menggunakan kesempatan itu untuk berbuat baik kepada sesama, bisa berbagi sukacita, berbagi berkat, dan peduli kepada yang lain. Saudara yang terkasih, waktu yang sudah berlalu tidak mungkin dapat ditarik kembali. Satu-satunya cara bersikap yang benar terhadap waktu adalah mengisi waktu-waktu yang Tuhan percayakan dengan hal-hal yang benar, yang baik, berguna, dan membangun. Kita tidak tahu kapan kematian itu menjemput, karena maut bisa datang kapan saja dan dengan cara apa saja. Sudahkah kita mengisi hari-hari hidup kita sebaik-baiknya? Jika belum,
Sudah saatnya kita membenahinya. Perbanyaklah melakukan kebaikan dan bukan kejahatan. Perbanyak mengasihi dan bukan membenci. Perbanyak memberi dan bukan meminta. Perbanyak berdoa dan bukan tidur. Maka kelak kita boleh berbangga kepada Sang Pemberi waktu. Ingat bahwa hidup ini tidak sekedar menumpuk harta, melainkan juga harus menumpuk kebajikan. Hidup tidak hanya berpikir apa yang akan kita tuntut dan dapatkan, tapi juga apa yang sudah kita berikan dan seberapa besarnya keikhlasan kita di dalam berbuat baik. Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan agar kita bisa memiliki karakter bijaksana, yaitu bijaksana dalam mengatur waktu untuk menjalani hidup ini, dan juga peduli kepada sesama kita. Marilah kita berbuat baik kepada sesama selagi masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas waktu yang Engkau percayakan kepada kami. Mampukanlah agar kami dapat mengisi waktu-waktu kami ini dengan baik. Bapa yang penuh kasih, kami juga ingin menyerahkan rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon kiranya Tuhan yang memberkati kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menolong dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.